Hai, di sini gua akan sedikit membahas mengenai satu film pendek yang ada di YouTube yang hanya menggunakan HP entry level, yaitu Redmi Note 9 Pro yang harganya cuma sekitar 3 jutaan kalau nggak salah. Dan di sini gua sedikit terkejut sih karena HP entry level dibuat untuk produksi film pendek yang mungkin kalau dibandingin dengan film-film pendek lainnya dari HP-HP mahal lainnya seperti iPhone 11 Pro atau Samsung Galaxy S series. Di sini gua terkejut sih karena yaitu entry level dibuat untuk produksi film pendek di YouTube. Nah, di sini gua ada sedikit cuplikan, kalian bisa nilai sendiri dari kualitas gambar, warna dan dynamic range-nya seperti apa. Di sini kalau dari gua sendiri melihatnya sudah cukup oke dari proporsi warnanya, cahayanya. Di sini gua oke untuk melihat ini. Yang penting kita melihat itu enak aja dulu. Nah, di sini gua sedikit terkejut sih, yaitu pada scene semalamnya. Ya, pada scene ini di sini terkejut banget karena mulai dari noise-nya di sini, cahayanya, dynamic range-nya di sini benar-benar dapat. Gue di sini nggak tahu sih apakah itu udah di remake atau diatur di proses editingnya atau ada teknik-teknik lighting tertentu yang membuat shoot ini atau scenes ini tuh benar-benar oke gitu. Di sini benar-benar gue terkejut sih, kualitas sebagus ini hanya menggunakan HP entry level saja gitu. Nah, di sini gue akan membahas behind the scene-nya, mengapa film ini bisa bagus untuk kualitas film pendek di YouTube gitu. Nah, di sini kebetulan Xiaomi juga mengupload behind the scene-nya, jadi kita bisa tahu kenapa video ini atau film pendek ini bisa bagus gitu. Jadi kita bisa lihat ya behind the scene-nya seperti apa. Dimulai dari awal, ini benar-benar alatnya benar-benar profesional banget untuk mengatur cahaya, untuk mengatur kestabilan kamera, itu benar-benar proper banget. Dan di sini pun kalian garis bawahi adalah di sini menggunakan mikrofon eksternal karena suatu film atau suatu video itu sangat bergantung pada kualitas suaranya itu sendiri. Jadi kalau suaranya jelek itu benar-benar akan mengganggu kualitas dari video itu sendiri. Jadi benar-benar di sini kualitas suara benar-benar harus diperhatikan. Ini ada lightingnya, arah datang cahaya itu benar-benar di sini diperhatikan sekali supaya menghasilkan gambar yang sangat bagus. Nah, di sini pun juga kita melihat cahaya dari luar benar-benar diatur oleh menggunakan, gua nggak tahu sih ini namanya apa, gua belum tahu. Jadi benar-benar diatur supaya cahaya itu tidak mengganggu dari kualitas gambar yang ditangkap kamera itu. Nah, tentu kualitas gambar itu juga dipengaruhi oleh kestabilan dari kamera itu sendiri. Di sini dibantu dengan alat penstabil kamera. Nah, seperti ini juga dia menggunakan tripod yang benar-benar proper banget. Jadi benar-benar menghasilkan gambar yang stabil, yang tidak hanya didukung oleh image stabilizernya dari kamera itu sendiri. Jadi benar-benar dibantu oleh alat-alat yang proper. Jadi kalau kalian ingin membuat film atau membuat video, perhatikan juga dari segi-segi aspek lainnya, tidak hanya dari segi kamera itu sendiri. Nah, di sini benar-benar diproduksi menggunakan alat-alat yang profesional. Nah, selain itu juga pengambilan gambar atau angle kamera itu benar-benar juga diperhatikan di sini. Nah, di sini gua akan kasih contoh salah satu pengambilan gambar dari video ini atau film pendek ini yang benar-benar akan mempengaruhi kualitas video itu sendiri gitu. Jadi di sini adalah scenes ketika si Ana ini ingin pindah rumah dan si Putra mengetahuinya. Jadi benar-benar si Putra ini kecewa ketika Ana ingin pindah rumah. Dari scenes ini berlanjut ke scenes ini. Nah, ini namanya kalau nggak salah namanya white shoot atau shoot yang ingin menggambarkan atau mempertegas kondisi di lingkungan sekitar dari karakter itu sendiri. Jadi di sini benar-benar mempertegas si Putra kecewa ketika Ana pergi. Jadi benar-benar angle kamera atau pengambilan gambar dari sudut mana itu benar-benar akan mempengaruhi sekali emosi dari penonton itu sendiri gitu. Dan ini juga ada salah satu contoh pengambilan angle kamera dari bawah, dari samping, dari depan. Itu benar-benar setiap angle kamera itu memiliki karakter atau memiliki tujuan masing-masing yang ingin menunjukkan persepsi atau emosi tertentu dalam film itu sendiri. Nah, selain itu, dari hal itu semua, salah satu aspek penting pun juga ketika proses editing dari produksi film itu sendiri. Jadi benar-benar editing itu akan memainkan warnanya, cahayanya, exposure-nya dan lain sebagainya, akan menyampaikan persepsi atau emosi terhadap penonton ketika mereka melihat video itu. Nah, selain proses editing, yang paling penting adalah bagaimana jalan cerita itu dibangun, mulai dari
prolognya, kemudian sampai klimaks, kemudian sampai ke ending, itu benar-benar akan mempengaruhi jalan cerita itu sendiri atau bagaimana cerita itu dibangun dalam sebuah video atau suatu film. Itu sangat penting dalam sebuah produksi film. Nah, selain itu, jika kita ingin membandingkan dengan HP yang lebih mahal untuk proses produksi film, gua mengambil contoh film pendek yang diproduksi menggunakan iPhone 11 Pro. Di sini kalian akan benar-benar melihat perbedaannya, mulai dari warna, mulai dari dynamic range-nya, karena ada harga ada kualitas. Meskipun menggunakan HP Xiaomi lainnya yang lebih mahal, yaitu Xiaomi Mi 10, kalian juga bisa melihat sendiri atau menilai sendiri bagaimana kualitas gambarnya jika dibandingkan dengan Redmi Note 9 yang harganya cuma 3 jutaan. Jadi menurut gua, kalau lu mau mencoba memulai dalam dunia industri produksi film atau video, menurut gua Redmi Note 9 Pro ini benar-benar suatu starter pack yang cukup untuk memulai memproduksi film-film pendek lah, untuk memulai video-video amatir tuh sudah cukup oke gitu. Nah, tapi kalau kalian punya budget yang lebih atau ingin benar-benar mendalami suatu proses produksi film, mending kalian langsung beli kamera aja, karena semakin profesional, semakin mahal alat produksi film, itu akan memudahkan kalian untuk mengkustomisasi dari segi apapun, mulai dari segi ISO, mulai dari segi cahaya, exposure, nanti kalian bisa memainkan warnanya dan lain sebagainya. Tapi kalau di kamera itu sendiri, kalian ya sudah dikasih standar, kamera itu punya standar terbaik apa, ya udah. Tapi kalau kalian punya kamera yang lebih profesional, itu kalian bisa mengatur mulai dari cahaya, ISO dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi scene-scene yang kalian ingin ambil. Jadi setiap scene yang kalian ambil itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Jadi itu perbedaan dari kamera handphone dan kamera profesional. Awalnya dulu ingin juga buat film-film pendek menggunakan HP Realme, tapi gue memutuskan untuk membeli kamera yang lebih proper, yaitu gue di sini merekam menggunakan Canon EOS M3. Jadi karena di sini gue benar-benar ingin belajar mengenai produksi film yang secara profesional. Jadi kalau kalian seorang pemula atau ingin mencicipi atau mencoba-coba dahulu nih Redmi Note 9 Pro, gue saranin lu ambil ini aja buat belajar dulu bagaimana sudut-sudut kamera atau apapun dalam dunia produksi. Kalian bisa belajar menggunakan ini. Tapi kalau ya tadi itu, kalau kalian benar-benar udah yakin, udah serius, kalian mulai aja dulu dari kamera yang murah, tapi yang jelas kalian pilih kamera yang lebih profesional, DSLR atau mirrorless yang sekarang pun juga udah profesional. Jadi segitu aja dulu pembahasan dari gua. Nanti gua di video lain akan membahas mengapa gua akhirnya membeli kamera daripada menggunakan HP Realme ini. Ya segitu dulu, enjoy and chill.